Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi dari metode pengembangan kognitif yang berjudul Membangun Pengetahuan kepada Anak. Secara umum, pengetahuan dapat diartikan sebagai suatu informasi yang telah diketahui berdasarkan atas seseorang. Pengetahuan sendiri tidak memiliki batas, baik dari segi deskripsi, konsep, teori, serta prosedur. Pengetahuan merupakan suatu informasi yang sudah dipadu dengan pemahaman, serta potensi untuk memutuskan, dan selanjutnya terekam pada diri setiap orang. Ada 4 jenis pengetahuan, yaitu pengetahuan implisit, eksplisit, empiris, dan rasionalisme. Pengetahuan implisit yaitu pengetahuan yang tertanam pada bentuk dari pengalaman seseorang, dan isinya terdapat berbagai faktor yang masih belum nyata. Di antaranya seperti keyakinan pribadi, perspektif, dan prinsip-prinsip. Yang kedua adalah pengetahuan eksplisit. Pengetahuan eksplisit adalah pengetahuan yang sudah didokumentasikan atau tersimpan dalam bentuk real atau nyata, seperti dalam sebuah media atau sejenisnya. Contoh informasi yang sudah tersimpan misalnya adalah pada ensiklopedia ataupun Wikipedia. Kemudian yang ketiga adalah pengetahuan empiris. Pengetahuan empiris mengedepankan pengalaman dan pengamatan. Untuk mendapatkan pengetahuan ini harus dilakukan pengamatan secara empiris dan rasional. Kemudian yang keempat adalah pengetahuan rasionalisme. Rasionalisme lebih mengedepankan pengetahuan dibandingkan dari pengalaman. Contohnya dari pembelajaran matematika. Misalnya soal 1 tambah 1 sama dengan 2. Hasil 2 itu didapatkan dari pemikiran atau dari logis, tidak didapatkan dari pengalaman atau pengalaman empiris. Itulah tadi beberapa pengertian pengetahuan. Selanjutnya kita akan membahas peran guru dalam membangun pengetahuan anak. Peran guru dapat membangun pengetahuan anak diharapkan dengan memberikan kesempatan kepada anak yang seluas-luasnya, sehingga anak dapat bereksplorasi dan dapat membangun pengetahuan dari apa yang dilakukannya. Adapun beberapa peran guru dalam membangun pengetahuan anak, yakni yang pertama, guru sebagai model. Seluruh tingkah laku guru menjadi contoh bagi anak, karena anak belajar melalui pengamatan menggunakan indranya. 2. Guru sebagai teman bermain. Bermain merupakan cara anak untuk mengenal benda-benda dan bersosialisasi dengan orang lain. Dengan kata lain, bermain adalah suatu cara bagi anak untuk mengubah dunia dengan mendapatkan apa yang diinginkannya. Perlu diingat, kunci dalam sukses mengajar anak usia dini, kita perlu menanamkan nilai-nilai persahabatan kepada teman sebaya, kepada sesama guru-guru dan murid. Sehingga sikap guru yang dapat menjadi teman bagi anak akan membantu anak untuk lebih cepat bersosialisasi dan mendapatkan teman bermain. Yang ketiga adalah guru sebagai motivator. Dalam peranannya, guru sebagai motivator, guru hendaknya memberikan motivasi kepada anak dalam belajar, agar anak tidak mudah menyerah. Keempat, guru sebagai fasilitator. Guru sebagai fasilitator dituntut sebagai yang memiliki cara pandang, wawasan masa depan, memiliki keimanan dan ketakwaan, memiliki penguasaan iptek atas kerja, disiplin, penguasaan suatu bidang profesional, dan mampu bekerja sama dan belajar. Jadi peran guru dalam membangun pengetahuan anak itu ada 4, yaitu guru sebagai model, guru sebagai teman bermain, guru sebagai motivator, dan guru sebagai fasilitator. Selanjutnya kita lanjut pada pembahasan metode-metode pembelajaran yang dapat membangun pengetahuan pada anak. Yang pertama, metode praktek langsung. Melalui metode praktek langsung diharapkan anak mendapatkan pengalaman secara langsung dengan objek
Dalam hal ini, guru hendaknya memberikan banyak permainan kepada anak yang lebih memberikan kesempatan kepada anak untuk melakukan suatu praktek secara langsung. Menurut Profesor Dr. Tampu Bolon, bercerita memberikan peran yang sangat penting, bukan saja dalam menumbuhkan minat dan kebiasaan membaca, tetapi juga dalam mengembangkan bahasa dan pikiran anak. Dengan demikian, fungsi bercerita adalah untuk membantu perkembangan bahasa anak. Anak akan belajar mengembangkan kemampuan kognisi, tata bahasa, perbendaharaan, emosi, sosialisasi, partisipasi, dan kebiasaan bekerja serta motoriknya. Cerita atau dongeng yang disajikan dengan baik akan membangun sejenis energi istimewa antar guru sebagai pendongeng kepada anak. Yang ketiga adalah metode tanya jawab. Sudirman mengatakan bahwa metode tanya jawab adalah metode penyajian pelajaran dengan penyajian pertanyaan yang harus dijawab, terutama dari guru kepada siswa atau dari siswa kepada guru. Membangun pengetahuan melalui pertanyaan-pertanyaan sehingga anak menjawab dan membuat pertanyaan yang sesuai dengan informasi yang diperolehnya. Selain itu, diharapkan agar anak mampu mengingat, menganalisis suatu yang menjadi bahan pelajaran atau permainan yang dihadapinya. Yang keempat adalah metode proyek. Metode ini diartikan sebagai pemanfaatan alam sebagai metode pembelajaran alam terbuka. Contohnya, seorang anak yang bermain di pesisir pantai, kemudian dia berusaha mengungkapkan ekspresinya dari pengalaman hidupnya dengan membuat satu bentuk-bentuk dari pasir yang ada di pesisir pantai tersebut sambil menceritakan apa yang dilakukannya. Yang terakhir adalah metode bermain peran. Metode bermain peran adalah salah satu permainan yang digunakan dalam pendidikan untuk menjelaskan perasaan, sikap, tingkah laku, dan nilai dengan maksud untuk menghayati sudut pandang perasaan, cara menilai, dan berpikir orang lain. Guru harus memiliki keterampilan dalam membangun pengetahuan berpikir anak. Perlu diketahui, membangun pengetahuan kepada anak sangat berbeda dengan orang dewasa. Membangun pengetahuan kepada anak harus didasarkan pada bermain dan permainan. Karena dalam kegiatan bermain, anak-anak dapat mengembangkan berbagai aspek-aspek perkembangan yang sangat dibutuhkan dalam masa depan anak. Bermain juga dapat dijadikan sebagai media untuk menjalin hubungan antara guru dengan anak, orang tua dengan anak, orang dewasa dengan anak, sehingga terjalin hubungan komunikasi yang efektif. Dalam mengetahui perkembangan kognitif, kita harus mengetahui proses perkembangan kognitif tersebut. Selain itu, karakteristik perkembangan kognitif peserta didik juga harus dipahami oleh berbagai pihak. Dengan demikian, guru dan orang tua dapat mengetahui sampai di mana perkembangan anak sesuai dengan tahapan usia perkembangan mereka masing-masing, sehingga guru dan orang tua peserta didik dapat menerapkan metode-metode yang sesuai dengan tingkat pengetahuan peserta didik. Itulah tadi pemaparan materi dari saya. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devara Torik